Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini gue bakalan buat video tentang Q&A atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penonton Barno Trip di kolom komentar ya. Untuk yang pertama yaitu lokasinya di mana, atau maksudnya lokasi camping tempat gue buat konten ini di mana. Itu karena gue asalnya dari Gorontalo, tempat hutan atau tempat gua solo camping itu di hutan-hutan di Gorontalo. Itu hutan pinus yang sering gua datangi, itu hutan pinus Motilango, berada di Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Itu hutannya masih asri, sangat luas. Itu hutannya membuat gua ketagihan untuk sering datang ke sana gitu. Terus yang kedua yaitu, ini gua jawabnya secara acak ya teman-teman, atau secara random yang gue ingat saja. Yang kedua yaitu, jangan lupa sampah plastiknya dibawa pulang. Mungkin itu saran dari teman-teman. Ya benar, gua ketika solo camping itu pastinya sering bawa bahan makanan yang ada plastiknya, atau snack. Itu banyak plastiknya teman-teman. Tuh sampah plastiknya gue bawa pulang. Bahkan beberapa kali ketika gue datang ke tempat solo camping, yang kayak tempat camping yang sering didatangi oleh orang-orang yang pengen camping, itu sampah-sampah yang ditinggalkan oleh orang-orang yang camping di situ gue pungutin dan gue bawa pulang gitu. Jadi saran dari teman-teman itu baik juga, tapi gue sering melakukannya itu. Yang berikutnya itu, bang, kalau mau pup di hutan gimana caranya? Itu caranya gue bawa pisau atau kayu untuk menggali tanah. Gue gali sedalam mungkin. Terus diusahakan ketika menggali tanah, gue jauh dari jalan yang sering dilalui oleh orang-orang, atau kemungkinan bisa dilalui oleh orang, itu untuk menghindari bau yang tidak sedap ya teman-teman. Terus tujuannya juga itu agar tidak keinjak oleh orang yang lewat di sekitaran situ begitu. Jadi diusahakan bagi teman-teman yang mau pup atau berak di hutan itu, diusahakan jauh dari jalan atau tempat yang bisa dilalui oleh orang-orang begitu. Dan yang kelima yaitu, ini banyak yang sering salah kaprah dengan pembuatan video solo camping. Alat yang gue pakai itu tripod ya teman-teman. Jadi tripod itu sangat membantu dalam pembuatan video solo camping. Itu gue taruh di satu tempat yang pas, gue jalan, gue balik lagi, gue jalan, gue balik lagi, gue ambil kameranya, begitu seterusnya. Jadi untuk pembuatan video solo camping itu gue benar-benar solo ya teman-teman, atau sendirian, nggak ada teman yang membantu. Karena gue juga pengen menikmati alam itu sendirian. Jadi jika teman-teman masih bertanya tentang kalau ada teman yang megang kamera, itu benar-benar tidak ada ya teman-teman. Itu gue pakai hanya alat tripod, gue pindahin ke satu tempat ke tempat lain, itu seperti itu, dan begitu seterusnya teman-teman. Terus yang ke 6 yaitu, mungkin saran dari teman-teman, ngomong bro jangan cuma aling-alingo begitu. Ya benar, konsep pembuatan video solo camping gue itu ada yang ada kalanya gue harus bicara, ada kalanya gue harus diam, seperti itu. Tidak selalu gue harus bicara ya teman-teman, agar teman-teman sendiri bisa menikmati suara-suara alam di hutan begitu. Situ gua sudah tulis ASMR, itu suara-suara yang benar-benar gak ada suara lain selain suara alam begitu. Terus yang ketujuh, ini yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman penonton Barno Trip di kolom komentar,
yaitu bang rekamnya pakai apa bang, kameranya pakai apa, dan mic-nya pakai apa. Itu makanya bakalan gue jawab hari ini, yaitu gue ngerekam pakai kamera HP saja, yaitu kamera HP Redmi Note 9. Ya sangat sederhana ya teman-teman, mohon maaf karena kamera yang gue gunakan ini tidak sebagus yang kalian harapkan, yang tidak sebagus yang kalian kira, karena gue belum punya budget lebih untuk membeli kamera, dan semoga bisa kedepannya bisa upgrade yang lebih baik lagi ya teman-teman, doakan saja. Terus untuk mic-nya gue menggunakan Boya MM1, mic Boya MM1 yang pakai bulu kucing itu, gue tancapkan di tripod. Jadi peralatan yang gue gunakan ini sangat sederhana ya teman-teman, mohon maaf. Tapi gue berusaha semaksimal mungkin video yang dihasilkan dari peralatan sederhana ini bisa dinikmati, dan mudah-mudahan bisa memuaskan mata atau telinga teman-teman untuk melihat dan mendengarkan video gue di konten solo camping. Begitu. Mungkin itu pertanyaan yang bisa gue jawab di video kali ini, dan gue bakalan tambahin dengan pengalaman. Jadi ini pengalaman gue ketika solo camping itu ada lucunya, ada sedihnya, ada takutnya. Yang lucunya yaitu gue udah ngerekam pas gue masak sampai gue makan itu, tapi videonya itu pas gue sedang asik-asik masak dan makan itu gak kerekamnya teman-teman. Itu HP-nya mati. Itu sangat lucu, bukan lucu ya, sangat sedih, mungkin sangat menyedihkan, karena gue udah masak, semua bahan-bahan yang gue bawa sudah masak, sudah makan semuanya, tapi gue harus ngulang lagi karena videonya nggak ketek atau nggak ngerekam. Terus pengalaman gue lainnya yaitu pernah lupa bawa gas, pernah lupa bawa sleeping bag. Setiap gue hendak solo camping itu ada saja barang-barang atau peralatan-peralatan penting yang sering gue lupa untuk gue bawa. Jadi itu mungkin saran gue sebelum pergi untuk camping, bisa ditulis apa-apa saja yang dibawa, dan dicek kembali apa saja yang sudah ada di dalam tas. Begitu, agar tidak kelupaan seperti yang gue lakukan ketika solo camping. Dan semakin gue sering solo camping, itu barang-barang yang kelupaan itu semakin berkurang atau semakin baik lah. Itu tidak ada lagi yang peralatan atau barang-barang camping yang gue lupa. Terus untuk pengalaman horornya itu, gue pernah solo camping di suatu tempat. Itu pernah suatu waktu gue solo camping itu ada yang jalan atau mengelilingi sekitar tenda itu, tapi gue gak berani buka, dan gue hanya diam, gue tidur, gue pasang headset agar suara-suara di luar tadi gak kedengaran lagi, agar gue gak semakin takut ya. Itu caranya. Mau gimana lagi, mau pulang udah tengah malam di hutan pula. Jadi gue tetap bertahan dengan cara gue pakai headset agar tidak kedengaran lagi suara-suara aneh di luar. Terus yang berikutnya itu pengalaman horor gue pernah mendirikan tenda yang di belakang tenda gue itu, yang baru gue sadari
pada pagi hari itu ada kuburan ya teman-teman. Jadi nggak terlihat jelas karena batu nisannya itu sudah ketutup rerumputan. Ada kuburan di belakang tenda gua yang gua gak sadari kemarin gitu. Dan alhamdulillah gua nggak merasakan hal-hal yang aneh di tempat itu. Tapi sejak mengetahui tempat itu ada kuburan, gua gak lagi datang ke situ, gua gak lagi lewat jalan situ karena pastinya gua sudah takut ya teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu, gua sering solo camping, itu mental gua sudah mulai hilang rasa takut ya teman-teman, karena gua sering mengalami hal-hal yang aneh begitu. Dan itu sudah gua anggap hal yang biasa. Terus yang berikutnya itu tips dari gua untuk yang mau camping, yang masih takut untuk solo camping. Yang pertama yaitu teman-teman harus membiasakan terlebih dahulu, yaitu dengan datang berdua atau bertiga dengan teman-teman, bareng teman-teman, agar bisa melatih mental atau diri kita jadi lebih kuat lagi ketika mendengar suara-suara aneh di hutan begitu. Mungkin itu tips dari gua. Terus tips berikutnya agar gua gak takut, yaitu gue datang agak siang atau menjelang sore begitu. Gue datang ke tempat solo camping, gue cek di sekitar gue camping itu ada apa saja hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan gue di hutan begitu. Jadi gue beradaptasi dulu dengan lingkungan sekitar biar mental gue itu semakin kuat ya teman-teman. Dan itu bisa meningkatkan psikologi atau mental kita, bahwa hutan ini sudah beberapa kali atau tempat ini sudah beberapa kali kita datangi. Jadi kita tidak lagi merasakan rasa takut begitu. Mungkin itu video Q&A atau tanya jawab dan tips serta pengalaman yang bisa gua bagikan ke teman-teman yang bisa gua ceritain. Dan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan dan pengalaman teman-teman, mungkin ada juga saran, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti kita bakalan ngobrol lagi di kolom komentar begitu. Dan gua lupa satu, kalian pasti sering mendengar suara motor ketika gue solo camping. Ya benar, itu bukan berarti gue berada di perkampungan atau di dekat rumah-rumah warga ya teman-teman. Tapi ketika gue datang ke hutan itu, terlebih lagi di hutan pinus itu ada jalur-jalur motor yang sering dilalui warga untuk pergi ke kebun. Jadi motor-motor yang sering kedengaran itu motor warga yang akan pergi berkebun atau yang baru pulang berkebun, seperti itu. Bukan berarti gua camping di belakang rumah atau dekat perkampungan, tidak. Itu benar-benar di hutan, tapi hutannya itu ada jalan yang sering dilalui oleh atau kadang dilalui oleh warga yang pulang atau pergi dari kebun gitu. Mungkin itu video dari gua, dan mohon maaf gua jarang upload video konten solo camping di channel Barno Trip karena masih ada kesibukan. Dan mudah-mudahan kedepannya gua bisa buat konten lebih sering lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih kepada penonton Barno Trip yang sudah menonton. Terima kasih, semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya. Terima kasih.